Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Anak-anakku sekalian, kita kembali mempelajari pelajaran literasi. Di hari ini dengan judul Mengenal Negara-Negara ASEAN. Kalian pernah mendengar istilah ASEAN? Nah, itu akan kita pelajari pada pertemuan literasi kali ini. Hanya saja ada banyak negara ASEAN yang harus kita pelajari sehingga pertemuan tentang mengenal negara-negara ASEAN ini akan kita pilah-pilah. Tidak semua negara-negara ASEAN akan kita pelajari secara umum di hari ini, namun kita pilah-pilah. Di pertemuan pertama ini kita akan mengenal negara-negara ASEAN dengan mengawalinya dengan negara Indonesia dan Brunei Darussalam. Sisanya akan kita pelajari pada pertemuan berikutnya. Anak-anakku, ASEAN kata yang sering kita dengar dan kita temukan dalam keseharian. Kepanjangannya adalah Association of Southeast Asian Nation, merupakan organisasi yang beranggotakan negara-negara di Asia Tenggara. ASEAN ini berdiri pada tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok, Thailand sana. ASEAN ini diprakarsai oleh 5 negara yaitu Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand. Saat ini anggota ASEAN sudah 10 negara. Siapa saja atau negara apa saja? Yaitu Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand, Brunei Darussalam, Vietnam, Laos, Myanmar, dan Kamboja. Negara-negara ASEAN sebagian besar memiliki wilayah laut dengan luas sekitar 5.060.100 km persegi. Adapun luas wilayah daratannya adalah 4.817.000 km. Hasil laut memberikan sumbangan cukup besar bagi pendapatan masyarakat di negara-negara ASEAN. Di antara anggota-anggota ASEAN lainnya hanya Laos yang tidak memiliki laut. Dan berdasarkan letak geografis, ASEAN ini terletak di antara 2 samudra dan 2 benua. 2 samudra tersebut yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Sedangkan 2 benua yang dimaksud yaitu benua Asia dan Australia. Secara geografis, negara-negara ASEAN memiliki ciri sebagai berikut. Compact, maksudnya berbentuk hampir seperti lingkaran, contohnya negara Kamboja. Kedua, fragmented, yaitu berbentuk kepulauan yang terpisah-pisah, Indonesia contohnya. Elongated, yaitu bentuknya memanjang, contohnya Vietnam. Protruded, yaitu bentuknya lebih kompleks dan beragam. Biasanya terdapat semacam gambar tangan yang memanjang, contohnya Thailand dan Myanmar. Anak-anakku sekalian, kita akan mulai dari negara kita sendiri yaitu Indonesia. Indonesia, nama resmi negara ini adalah Indonesia dengan ibu kota Jakarta. Pemerintahannya berbentuk republik dengan kepala negara presiden dan kepala pemerintahan juga presiden. Ini penting disebutkan karena di beberapa negara, kepala negaranya bukan presiden tapi kepala pemerintahannya
bisa presiden. Nah, bahasa utama dari negara Indonesia adalah bahasa Indonesia. Adapun agama-agama yang utama di negara ini adalah Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Katolik, dan Konghucu. Adapun dari sisi suku bangsa, dari hasil sensus tahun 2010, jumlah suku bangsa di Indonesia berjumlah 1.128 jiwa. Suku-suku bangsa tersebut antara lain Jawa, Sunda, Batak, Bugis, Sasak, Ambon, Asmat, Madura, dan lainnya. Penduduk Indonesia pada tahun 2015 berjumlah 255,7 juta jiwa. Mata uangnya adalah rupiah dan hari kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945. Lagu kebangsaan negara ini adalah Indonesia Raya. Maskapai penerbangan resminya adalah Garuda Indonesia Airlines. Ada banyak bandar udara di Indonesia, di antaranya Soekarno-Hatta di Tangerang, Kuala Namu di Medan, Adi Sumarno di Solo, Bandara Internasional Ngurah Rai di Bali, Bandar Udara Sultan Hasanuddin di Makassar, dan lain-lainnya. Indonesia mengalami masa penjajahan bangsa-bangsa barat seperti Inggris, Portugis, Spanyol, dan Belanda. Belanda merupakan negara yang paling lama menjajah Indonesia. Adapun Jepang menjajah Indonesia hanya pada tahun 1942 hingga 45. Antara tahun 1942 hingga 45, Indonesia dijajah Jepang sebelum memproklamasikan kemerdekaannya. Sejak merdeka tahun 45 hingga sekarang mengalami beberapa kali perubahan konstitusi atau hukum dasar, yaitu Undang-Undang Dasar 45. Kemudian menjadi Konstitusi RIS atau RIS pada tahun 49 hingga 50, Undang-Undang UUDS pada tahun 1950, dan kembali lagi ke Undang-Undang 1945 setelah Dekret Presiden tahun 1959. Presiden pertama negara yang mayoritas Muslim ini adalah Insinyur Soekarno. Dan Presiden ke-8-nya berdasarkan hasil pemilu tahun 2019 adalah Insinyur Joko Widodo atau lebih dikenal dengan Jokowi. Istana kepresidenannya berbentuk istana negara atau istana merdeka. Keadaan alam Indonesia. Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia. Data dari Badan Informasi Geospasial atau BIG pada Peta Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI menunjukkan bahwa jumlah pulau mencapai 13.466 dan luas daratannya 1.922.570 km persegi. Luas perairannya 3.257.483 km. Indonesia ini terletak di 95 derajat bintang timur, 141 derajat bintang timur, dan antara 6 derajat lintang utara hingga 11 derajat lintang selatan, dan persilangan 2 benua dan 2 samudra. Secara geologis, Indonesia merupakan daerah pertemuan antara dua deretan pegunungan, yaitu Sirkum Pasifik dan Sirkum Mediterania. Selain itu, Indonesia juga merupakan pertemuan antara lempeng Asia, Indo-Australia, dan lempeng dasar Samudra Pasifik. Akibatnya, Indonesia dikelompokkan sebagai daerah yang labil, memiliki banyak gunung berapi, sering terjadi gempa bumi, baik tektonik maupun vulkanik. Indonesia iklimnya tropis karena terletak di antara dua garis balik, yaitu 23,5 derajat lintang utara hingga 23,5 derajat lintang selatan. Permukaan bumi memiliki perbedaan ketinggian secara vertikal yang disebut relief. Di Indonesia, relief memiliki beraneka macam bentuknya. Beberapa relief daratan di Indonesia antara lain bentuknya berupa pegunungan, dataran tinggi, dataran rendah, dan peneplain. Peneplain itu daerah yang semula berelief kasar, namun karena adanya proses perombakan batuan atau lapisan atas permukaan bumi oleh tenaga dari luar bumi yang berlangsung lama, sehingga bentang alam sisanya atau denudasi berubah menjadi relatif datar. Nah, inilah disebut peneplain.
Kemudian depresi. Depresi adalah bagian permukaan bumi yang mengalami penurunan. Bentuk depresi yang memanjang disebut slang, sedangkan bentuk depresi yang membulat disebut basin. Contoh depresi di daratan Indonesia adalah depresi Serayu yang memanjang dari Cilacap, Purwokerto hingga Wonosobo, dan depresi Lembah Semangkok yang memanjang dari utara Pulau Sumatera hingga selatan Pulau Sumatera. Keadaan perairan Indonesia merupakan terbesar, perairan merupakan bagian terbesar di luas wilayah Indonesia yang meliputi laut, sungai, danau, dan air tanah. Keadaan perairan Indonesia itu meliputi 4, yaitu laut, sungai, danau, dan air tanah. Nah, Indonesia ini lautnya kaya akan berbagai jenis ikan dan hasil laut lainnya. Berbagai jenis ikan tersebut banyak dijumpai pada laut transgresi dengan kedalaman kurang dari 200 meter. Letak laut transgresi ini meliputi sebagian barat paparan Sunda Indonesia dan bagian timur paparan Sahul. Hasil laut seperti teripang dan mutiara banyak dijumpai pada laut bagian tengah sebagai hasil proses ingresi. Secara umum, sumber-sumber air sungai di Indonesia berasal dari air hujan, sehingga disebut sungai hujan atau sungai periodik. Pada beberapa sungai lain, sumber airnya berasal dari salju atau glacier dan air hujan yang disebut hujan episodik. Seperti sungai Memberano dan sungai Digul di Papua. Kedua jenis sungai di Indonesia tersebut mempunyai tingkat kemungkinan erosi yang tinggi. Beberapa sungai di pulau-pulau besar seperti Sumatera dan Kalimantan dapat dilayari dengan alat transportasi air seperti perahu, speedboat, dan kapal. Berikut ini ada beberapa nama danau di Indonesia. Danau Toba di Sumatera Utara, Danau Tawuti di Sulawesi Selatan, Danau Sentani Irian Jaya, Danau Poso Sulawesi Tengah, Danau Matana Sulawesi Selatan, Danau Ranau Sumatera Barat, Danau Laut Tawar Aceh, Danau Singkarak Sumatera Barat, Danau Maninjau Sumatera Barat, dan Danau Tempe di Sumatera Selatan. Jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2015 adalah 2.505,7 juta jiwa. Pada tahun 2015 tersebut, rata-rata tingkat kepadatannya mencapai 475 jiwa per kilometernya, dengan tingkat pertumbuhan 0,1% per tahun. Penurunan ini tidak terlepas dari suksesnya program Keluarga Berencana atau KB yang dicanangkan pemerintah saat itu. Sebagian besar penduduk Indonesia tinggal di Pulau Jawa, disusul Sumatera, Sulawesi, dan Kalimantan. Kepadatan yang tidak merata, penyebaran yang timpang, komposisi penduduk yang sebagian besar berusia muda, terbatasnya lapangan pekerjaan, kurangnya penguasaan teknologi, dan jumlah penduduk yang besar menjadi masalah kependudukan di Indonesia. Lapangan kerja yang dianggap semakin sedikit dan tingkat persaingan yang tinggi mengakibatkan banyak dari penduduk Indonesia yang mengadu nasib ke negara-negara tetangga seperti Malaysia, kawasan Timur Tengah, Korea, dan Singapura. Etnis Jawa merupakan suku bangsa dengan penduduk paling banyak, 45% lebih di Indonesia. Hampir di setiap pulau ditemukan orang-orang keturunan Jawa. Berikut ini adalah suku Sunda dengan 8% angkanya, suku Madura 7%, dan sisanya suku bangsa lain. Dalam berinteraksi, rakyat Indonesia menggunakan bahasa Indonesia yang berakar dari bahasa Melayu sebagai bahasa resmi. Bahasa keseharian setiap suku bangsa menggunakan bahasa sukunya masing-masing atau bahasa ibu. Sebagian besar rakyat Indonesia memeluk agama Islam, yaitu 88% dari total jumlah penduduknya. Perekonomian Indonesia. Laporan perkembangan ekonomi dunia dari IMF atau International Monetary Fund menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 4% pada tahun 2013. Pertumbuhan ini mengalami fluktuasi setiap tahun karena faktor ekonomi dunia atau karena sensitifnya respon pasar atas kebijakan ekonomi. Contohnya pada tahun 2015, pertumbuhan ekonomi dunia yang melambat mengakibatkan turunnya harga-harga sejumlah komoditas Indonesia dan memperkecil peluang-peluang baru. Akan tetapi, pertumbuhan yang mengecil ini dapat berbalik arah jika investasi di negara kita semakin ditingkatkan termasuk juga iklim investasinya. Ekspor utama Indonesia mengandalkan sektor minyak dan gas serta hasil sumber daya alam lainnya berupa bahan-bahan mentah, hasil kayu rotan karet dan lainnya, tekstil, hasil pertanian dan perikanan berupa beras, udang, dan hasil laut. Adapun impor utamanya berupa perkakas industri, farmasi, kimia, barang elektronik, dan otomotif. Sumber daya alam Indonesia. Sumber daya alam Indonesia terutama berupa hasil tambang, pertanian, dan bahan baku industri.
Hasil tambang utama yaitu minyak bumi berada di Pulau Sumatera, Aceh, Riau, dan Muara Enim, dan di Pulau Jawa berada di Cepu dan Surabaya. Batu bara ada di Pulau Kalimantan, timah di Pulau Bangka, Singkep, dan Riau Daratan. Biji emas di Papua serta biji besi di Cilacap, Lampung, dan Derawan. Intan di Martapura. Adapun hasil pertaniannya berupa padi, jagung, kelapa, tebu, pisang, dan lain-lain. Kerjasama Indonesia. Kerjasama yang dilakukan oleh Indonesia berlangsung secara bilateral, regional, dan multilateral. Kerjasama bilateral atau kerjasama dengan satu negara lain pada umumnya menitik beratkan pada sektor ekonomi berupa ekspor dan impor. Contohnya mengekspor hasil hutan seperti kayu dan bahan-bahan tambang ke Jepang, sementara Jepang akan mengekspor barang-barang elektronik dan otomotif ke Indonesia. Kerjasama dalam satu kawasan atau regional dengan negara lain dalam satu wadah organisasi terlihat melalui ASEAN dan APEC. Kerjasama Indonesia dalam ASEAN meliputi berbagai bidang sesuai latar belakang kelima negara. Ketika 5 negara menyatakan untuk membentuk organisasi ASEAN seperti ekonomi, budaya, pertahanan, dan sosial. Agar terjadi stabilitas kawasan dilakukan kerjasama politik dan keamanan yang dimulai sejak pertemuan para Menteri Luar Negeri negara-negara ASEAN di Kuala Lumpur tanggal 27 November tahun 1971. Dalam pertemuan tersebut dideklarasikan Asia Tenggara sebagai kawasan yang damai, bebas, dan netral atau biasa dikenal dengan ZOPFAN, Zone of Peace, Freedom and Neutrality. Salah satu contoh kerjasama pertahanan keamanan ini yaitu mengadakan perjanjian ekstradisi atau penyerahan pelarian yang tertangkap kepada negara asalnya antar negara anggota ASEAN tentunya, dan kesepakatan kawasan bebas senjata nuklir. Kerjasama Indonesia di negara-negara ASEAN dalam bidang sosial dan budaya berupa promosi pariwisata. Contohnya Bali dijadikan wisata unggulan menyajikan keindahan panorama, budaya, dan wisata kuliner. Selain itu, Indonesia mengekspor kerajinan seni ukir kayu seperti kerajinan mebel dari Jepara ke beberapa negara di Asia Tenggara seperti Thailand dan Malaysia dan lainnya. Sejak tahun 2009, United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization atau UNESCO mengukuhkan batik sebagai World Heritage atau warisan budaya dunia yang membuat batik terkenal di mancanegara khususnya di Asia Tenggara. Kerjasama antara Indonesia dan berbagai negara dilakukan dengan organisasi internasional yang terdiri atas beberapa negara. Contoh, selain di kawasan regional, ada juga kerjasama dalam organisasi-organisasi lain seperti OPEC, Gerakan Non-Blok atau GNB, dan PBB. Nah, itulah sekilas tentang negara Indonesia. Kali ini kita melangkah ke negara kedua yaitu Brunei Darussalam. Brunei Darussalam, nama resminya adalah Negara Brunei Darussalam dengan ibu kota Bandar Seri Begawan. Pemerintahannya berupa kesultanan, kepala negara, sultan. Bahasa utamanya yaitu bahasa Melayu sebagai bahasa resmi, ada juga bahasa Inggris dan bahasa Tiongkok. Agama utama yang resmi adalah Islam, ada juga Buddha dan Kristen. Rakyatnya mayoritas berbangsa Melayu dengan jumlah penduduk 0,4 juta jiwa tahun 2015. Mata uangnya dolar Brunei. Hari kemerdekaan negara ini 1 Januari 1984 dengan lagu kebangsaan Allah Peliharakan Sultan. Maskapai penerbangan mereka adalah Royal Brunei Airlines dengan bandar udara Bandar Seri Begawan atau BWN. Keadaan alam Brunei, letak negara dan batas negaranya. Negara Brunei Darussalam terletak pada 4 derajat lintang utara hingga 6 derajat lintang utara dan 114 derajat bintang timur hingga 115 derajat bintang timur. Wilayah Brunei dikelilingi oleh negara Malaysia dan negara Brunei Darussalam terbagi menjadi 2 bagian, barat dan timur. Bagian barat terdiri atas 3 daerah yaitu Tutong, Belait, dan Brunei. Bagian timur adalah Temburong. Batas negara Brunei adalah sebagai berikut. Bagian selatan, timur, dan barat berbatasan dengan negara bagian Sarawak, Malaysia. Bagian utara berbatasan dengan Laut Cina Selatan. Brunei Darussalam termasuk negara yang memiliki wilayah sempit yaitu hanya berkisar 5.765 km. Iklim Brunei Darussalam. Brunei memiliki iklim tropis, temperatur dan kelembaban udara Brunei cukup tinggi karena letaknya dekat pantai dengan ketinggian yang relatif rendah. Rata-rata temperatur harian Brunei Darussalam antara 24 hingga 30 derajat Celcius.
Curah hujan terjadi berkisar antara 2.500 hingga 3.000 mm per tahun. Semakin ke wilayah pedalaman, curah hujannya semakin besar. Bentang alam Brunei, pantai bagian utara Brunei merupakan daerah daratan yang relatif luas dan di wilayah ini terdapat Teluk Brunei. Penduduk Brunei jumlahnya pada tahun 2015 berjumlah 0,4 juta jiwa dengan kepadatan 9,9796 jiwa per kilometernya. Angka kelahiran 17 dan angka kematian 3 per 1000 penduduk. Pertumbuhan penduduknya 0,1%. Setengah dari keseluruhan penduduk Brunei adalah Melayu. Etnis terbesar kedua di sana adalah Tionghoa dan sisanya pendatang. Pendatang ini diperkirakan berasal dari Jawa, Sumatera, dan Kalimantan. Bahasa dan agama Brunei. Bahasa resmi penduduk Brunei adalah Melayu, juga bahasa Inggris dan Tiongkok sebagai bahasa kedua. Lebih dari 60% penduduk Brunei memeluk agama Islam. Sudah sejak dahulu Brunei merupakan kerajaan Islam. Setelah pendudukan Jepang di tahun 41, Brunei kembali lagi menjadi daerah jajahan Inggris. Pada tahun 45, Brunei resmi menjadi persemakmuran Inggris hingga tahun 84. Dan mulai tahun 1984 itu Brunei menjadi kesultanan, dipimpin oleh seorang sultan. Kesultanan merupakan sistem ketatanegaraan yang dianut. Sultan berperan sebagai simbol kenegaraan, juga berperan sebagai pengambil kebijakan pemerintahan. Dengan demikian, seluruh kekuasaan kesultanan terpusat pada seorang sultan. Sultan juga dianggap sebagai orang yang paling tinggi kedudukannya. Titah sultan dianggap sebagai berkah bagi rakyat. Pengabdian kepada raja merupakan dambaan setiap rakyat Brunei. Agama terbesar kedua di Brunei adalah Buddha, yaitu 20%, dan disusul Kristen dengan jumlah 9%. Perekonomian Brunei. Kegiatan perekonomian Brunei sebagian besar ditopang dari hasil minyak dan gas bumi. Saat ini Brunei merupakan negara yang paling tinggi dalam pendapatan per kapitanya di antara negara-negara Asia. Oleh karena itu, Brunei dijuluki sebagai negara petrodolar Asia Tenggara. Daerah pertambangan minyak bumi terdapat di Seria, lepas pantai Kuala Belait, Ampar, dan Jerudong. Industri utama kedua yang memberikan kontribusi bagi devisa negara Brunei adalah tekstil, makanan dan minuman, serta bahan bangunan. Guna memenuhi kebutuhan dalam negeri, Brunei melakukan impor mesin-mesin dan peralatan transportasi dan bahan-bahan kimia. Pembangunan transportasi meliputi darat, laut, dan udara. Sumber daya alam di Brunei. Minyak dan gas merupakan sumber daya alam andalan yang tersebar di hampir seluruh wilayah Brunei. Perikanan merupakan sumber daya alam kedua terbesar setelah minyak dan gas bumi. Sepanjang garis pantai utara Brunei hampir disibukkan dengan kegiatan penangkapan ikan dari pantai utara dan Laut Cina Selatan. Kontribusi pertanian di Brunei terhadap kesejahteraan penduduknya terbilang kecil. Meskipun pengelolaannya dalam jumlah yang relatif kecil, dalam menggarap lahan pertanian Brunei sudah menerapkan teknologi yang tinggi, yaitu dengan sistem intensifikasi pertanian. Hasil pertanian yang banyak diusahakan adalah padi, sagu, dan ubi kayu. Kerjasama di ASEAN. Pada tahun 1984, Brunei resmi bergabung dengan ASEAN sebagai wadah kerjasama regional di kawasan Asia Tenggara. Kerjasama internasional yang diikuti oleh Brunei Darussalam adalah WTO, G7, APEC, dan OPEC, juga OKI. Brunei menjalin hubungan diplomatik juga dengan negara Indonesia, yang merupakan mitra dagang yang sudah lama terjalin antara mereka. Kedua negara saling bekerja sama dalam kegiatan ekspor-impor. Ekspor Brunei ke Indonesia adalah kapas, besi, dan baja. Adapun impor dari Indonesia merupakan berupa semen, bahan bangunan, dan pakaian jadi. Demikianlah anak-anakku sekalian, sekilas tentang ASEAN dan dua negara, Indonesia dan Brunei Darussalam. Masih ada 8 negara lainnya yang akan kita bahas di pertemuan literasi yang akan datang. Terima kasih atas perhatiannya. Syukran lakum. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.